wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok D, yaitu tentang penilaian. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Donatila Yulita, Matilda Samben, Rini, Sri Wahyuni, dan saya sendiri, yaitu Uswatun Hasanah. Baik, materi pertama di sini akan disampaikan oleh Kak Sri Wahyuni. Kepada Kak Sri Wahyuni, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penilaian. Di sini saya tulis apa itu evaluasi, karena evaluasi itu sendiri artinya penilaian. Penilaian itu adalah kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran sehingga diketahui apakah suatu program telah berhasil atau tidak. Nah, kegunaan dari penilaian ini adalah untuk kita dapat mengetahui apakah yang telah kita lakukan atau kita mengukur sesuatu itu telah berhasil atau tidak. Dan di sini juga ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penilaian, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian untuk tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, serta penilaian diri. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan model evaluasi pembelajaran IPA. Di sini saya menjelaskan penilaian untuk kerja. Apa itu penilaian untuk kerja? Penggunaannya yaitu merupakan penilaian dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Yang gunanya di sini adalah seorang guru dapat mengetahui apakah siswanya sudah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan seorang guru tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Sri Wahyuni yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Rini. Kepada Rini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yaitu penilaian secara tertulis. Apa pengertian penilaian secara tertulis? Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis merupakan suatu di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu yang pertama, satu soal memilih jawaban C pilihan ganda dan dua pilihan benar salah iya tidak dan menjodohkan. Nah, di mana contohnya seperti pilihan ganda tadi, yaitu manusia menghirup oksigen, benar apa salah. Nah, di pilihan kedua yaitu iya atau tidak. Di sini juga apakah manusia menghirup udara melalui hidung? Yang pertama yaitu iya atau tidak, yaitu iya. Ataupun hidung ataupun bisa juga di mulut. Dan menjodohkan, yaitu contohnya seperti mata untuk melihat dan rambut kegunaannya untuk melindungi anggota tubuh di bagian kepala. Nah, contoh soal kedua, dengan mengesuplaikan isian singkat atau melengkapi uraian terbatas, di mana uraian terbatas contohnya yaitu anggota tubuh kita. Misalkan jari kita ada berapa semuanya, yaitu ada 10 dan itu terbatas hitungannya. Uraian objektif non-objektif. Uraian objektif adalah soal yang mengukur kemampuan peserta didik dengan menguraikan konsep tertentu. Biasanya soal ini dikaitkan dengan materi dan pelajaran yang penilaian dilakukan secara objektif. Uraian non-objektif adalah soal yang mengutamakan argumentasi dalam konsep terbentuknya sesuai dengan materi pelajaran. Nah, soal yang kedua yaitu soal dengan uraian terstruktur dan non-struktur, di mana kita tahu sendiri yaitu terstruktur bentuknya contohnya seperti pencernaan manusia yang bertahap prosesnya, di mana kita tahu sendiri
Dan non-struktur adalah suatu uraian yang tidak bertahap. Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes tertulis, jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingatkan pengetahuan. Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut siswa untuk mengingat, memahami, mengorganisasikan gagasannya dan hal-hal yang sudah dipelajari. Siswa mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Alat ini dapat menilai berbagai jenis kompetensi, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan kemampuan. Alat ini antara lain cangkup materi yang ditanyakan terbatas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya materi ketiga. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepada Dr. Samben, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas pada bagian C dan D, yaitu penilaian proyek dan penilaian produk. Penilaian produk merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu atau periode tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi atau penyelidikan yang sejak dari perencanaan, pengumpulan, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan, mengaplikasikan, menyelidikkan, dan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran dan indikator atau topik tertentu. Dalam penilaian proyek, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kemampuan pengolahan. Kemampuan peserta didik dalam memilih indikator atau topik, mencari informasi dan mengolah waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua yaitu relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran dan indikator atau topik dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Selanjutnya itu tentang keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan asli karyanya, tidak mencontek atau menciplak, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Selanjutnya saya membahas tentang penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Jadi dalam penilaian produk tersebut ada 2 tahap penilaian. Yang pertama, penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerjanya. Yang kedua, penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil karya atau kerja siswa. Kemudian penilaian produk yang termasuk dalam produk-produknya itu di bagian teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya, misalnya seni yaitu patung, lukisan, gambar, dan barang-barang yang terbuat dari kayu, keramik, dan plastik, serta logam. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat yaitu Dona Dila Yulita. Kepada Dona, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada
kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut juga dapat berupa karya siswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh siswa. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode, hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan siswa. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan siswa dapat kemampuan siswa dan terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar siswa melalui karyanya, antara lain tangan, puisi, surat, komposisi, dan musik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kembali kepada moderator. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk kompetensi kognitif, efektif, dan psikomotor. Penilaian kompetensi kognitif di kelas, misalnya, siswa diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterangan prinsipnya dan hasil belajar dari suatu mata pelajaran tertentu. Penilaian dirinya didasarkan atas kriteria atau yang disiapkan. Kemudian penilaian kompetensi efektif, misalnya siswa membuat curahan perasaannya terhadap guru berdasarkan kepada kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Kemudian yang adalah penilaian kompetensi siswa dapat diminta untuk menilai kecakapan keterangan telah dikuasai berdasarkan kriteria atau acuan yang telah diberikan oleh guru. Nah, ini itu saja yang saya sampaikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.